Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli وسلم وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sallallahu. Ke depan di Republik Indonesia yang kita cintai ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang jujur dan amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang berani menegakkan hukum tanpa diskriminasi, pemimpin yang berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, pemimpin yang bersih dari korupsi, dari kolusi, dari nepotisme. Pemimpin kita mohon kepada Allah yaitu pemimpin yang takut kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, pemimpin yang siap untuk mensejahterakan rakyatnya, pemimpin yang siap menjaga bangsa dan negaranya, pemimpin yang jauh dari dusta dan ingkar janji, pemimpin yang jauh dari segala bentuk kebohongan dan sikap diskriminatif, pemimpin yang jauh dari sikap penzaliman terhadap rakyatnya sendiri. Yang terjadi kemarin tidak mungkin terjadi tanpa pertolongan Allah. Kita semua yang berada dari dekat, kita semua yang berada di dalam pusaran merasakan betul bahwa ini semua melampaui sekedar rencana manusia, cara-cara yang tidak kita duga sebelumnya. Biasanya Bapak Ibu semua kalau ada pembagian sembako jadi menang biasanya, tetapi zat yang maha membolak-balikan hati telah membalikan hati warga Jakarta. Justru dibagi sembako, justru itulah awal kekalahan. Saudara-saudara semua, saya bisa ceritakan detail tapi bukan di sini. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat kita semua yakin bahwa ini adalah tanda-tanda pertolongan Allah. Kini saya berada di tempat ini bersama dengan jamaah semua. Kami memohon, bukan hanya hari ini kita mensyukuri yang kemarin, mohon didoakan 5 tahun ke depan. 19 April kemarin itu kemenangan kecil, kemenangan besarnya, kemenangan sesungguhnya adalah hadirnya keadilan di Jakarta, hadirnya keadilan di Indonesia, terlaksananya semua janji. Itulah kemenangan yang sebenarnya. Karena itu doakan kami berdua, doakan semua yang berada di dalam ikhtiar ini supaya selalu istiqomah, supaya bisa menjalankan amanat dengan baik. Doakan agar Bapak sekalian kita semua manusia biasa, manusia yang selalu diuji imannya setiap waktu, menghadapi tantangan yang tidak kecil. Jakarta itu bukan urusan kecil, urusannya besar. Tetapi sebagaimana perjalanan 8 bulan kemarin, yang dihadapi itu raksasa, besar sekali, kekuatan sumber dayanya luar biasa, persiapannya lama, jumlahnya besar, rasanya seperti memasuki arena Badar kemarin. Betul tidak saudara sekalian? Tetapi bila niat kita diluruskan dan niat kita adalah membela yang lemah, maka pertolongan dari Allah itu akan datang. Karena itu doakan kami agar 5 tahun ke depan selalu diiringi dengan pertolongan Allah, sehingga yang besar itu tidak menjadi berat, yang besar itu terasa ringan. Yang meringankan, yang memberatkan bukan ukuran, yang memberatkan dan yang meringankan adalah hadirnya ridha Allah. Karena itu doakan
agar kita semua dijaga niatnya. Doakan agar kita semua selalu bisa menjaga niatnya. Dan doakan kita dijauhi dari segala macam fitnah. Didoakan agar kita semua dimudahkan menjalankan amanat ini. Doakan kami agar lebih banyak yang menjadi bagian dari ikhtiar untuk menghadirkan keadilan di Jakarta. Waduh, kampanye hitam buat Adis kian masif. Sebuah prestasinya diklaim Heru Budi. Ingat, oligarki duitnya gak berseri. Pegiat media sosial Helmi Felis menyatakan saat ini mulai para kampanye hitam yang mendera mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Helmi Felis mengatakan sebuah prestasi Anies diklaim sebagai prestasi Heru. Hal itu disampaikan Helmi Felis di dalam akun Twitter pribadinya pada Selasa 25 Oktober 2022. Diketahui Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono resmi dilantik sebagai pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta. Usai resmi dilantik menduduki kursi Jakarta 1, Heru mengaku akan langsung bekerja. Pernyataan tersebut disampaikannya usai dilantik Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian. Ia bahkan juga mengutip slogan Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan semangatnya menjalankan berbagai program di Jakarta. Heru juga mengaku bersyukur bisa mendapat amanah untuk memimpin Jakarta hingga 2024 mendatang. Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Mendagri Tito Karnavian hingga mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Rocky Gerung sindir PDIP, panik karena melihat Anies Baswedan makin lama makin bancar. Sebelumnya Anies Baswedan sudah resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan kini digantikan oleh Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Soal hal ini ditanggapi oleh pengamat politik Rocky Gerung. Ajaib, publik politik kita merasa bahwa Anies itu jadi semacam ikon yang di dalamnya saya mulai melihat ada pembejaan yang berlebihan. Tak hanya menanggapi soal Anies, Rocky juga menyinggung Hasto Kristianto. Soal Hasto juga ajaib, politik kok jadi soal personal, padahal di dalam PDIP banyak betul yang juga harus dipersoalkan. Jadi buat Hasto buang energi buat serang soal eksternal, sementara soal internal dia itu bermasalah besar. Lanjut Rocky Gerung pada YouTube-nya yang berjudul Anies Efek Kemana-Mana, PDI malah sibuk serang Nasdem dan Demokrat. Kepanikan juga disebut Rocky Gerung sedang terjadi di PDIP. Hal tersebut dikarenakan nama Anies Baswedan makin lama makin mendapat perhatian publik. Tapi kita tahu bahwa kepanikan juga ada di dalam kubu PDIP karena melihat Anies makin lama makin bocor, katanya. PDIP pun mendapat kritikan karena memamerkan perilaku politik yakni menekan partai lain hingga calonnya. Kritik saya terhadap perilaku politik PDIP yang dipamerkan pada publik menekan Nasdem lah, menekan Anies, menekan PPP, menekan macam-macam. Ini partai penekan akhirnya. Padahal